Ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 tengah disorot karena adanya dugaan pelecehan kepada para finalis. Pelecehan diduga terjadi saat seluruh finalis diminta untuk pemeriksaan body checking dan difoto. Menurut pelapor, tidak ada aturan, baik SOP maupun jadwal untuk melakukan body checking dalam rangkaian kegiatan Miss Universe Indonesia, melainkan hanya fitting atau pengukuran badan untuk busana. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dihinakan. Ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya, meninggikan value perempuan terutama, tetapi justru diperlakukan seperti objek ya. Sehingga hari ini alhamdulillah sudah diterima laporan kami ya di SPKT tadi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana tindak kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Polda Metro Jaya sudah menerima laporannya. Dasar laporan tersebut akan dijadikan landasan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno akan menindak tegas jika ditemukan bukti dugaan pelecehan pada finalis Miss Universe 2023. Menparekraf telah menerjunkan tim untuk menginvestigasi kasus dan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini sangat concerning ya, sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa menopang kebangkitan ekonomi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kita jangan suzon dulu, kita tunggu laporan lengkapnya seperti apa dan kami akan berkoordinasi. Tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Buntut dari dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada finalis Miss Universe Indonesia 2023, CEO Miss Universe Indonesia, Eldwin Luang, Direktur Visual Rio Motret, dan Direktur Kecantikan Slam Yono memutuskan untuk mundur. Pengunduran diri ketiganya disampaikan lewat unggahan Instagram. Selain ketiga petinggi Miss Universe Indonesia ini, 3 direktur provinsi yang menggelar seleksi tingkat provinsi dari Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga geram karena aktivitas yang tidak menghormati privasi ini tak tercantum dalam rundown. Sementara itu, lewat akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia, pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, menjawab dugaan pelecehan seksual. Poppy menulis, "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah meluangkan waktu sejenak untuk berbagi pandangan, perasaan, dan perspektif kami. Setiap umpan balik, setiap komentar menjadi energi yang memperkuat tekad kami untuk mendorong organisasi Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi." Direktur dan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, memulai karir sebagai penyanyi dangdut di tahun 2011. Ia kemudian mendirikan perusahaan Capella Swastika Karya yang mengantongi lisensi Miss Universe Indonesia pada Februari 2023. Poppy juga memegang lisensi Miss Universe Malaysia. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, lisensi ajang Miss Universe Indonesia dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan segera tanyakan langsung update terkini mengenai dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia. Hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, kuasa hukum dari korban, yakni Melisa Anggraini. Melisa, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya. Mel, perjelas kepada saya dan juga penonton pemirsa Sapa Indonesia Pagi, ketika Anda mengambil untuk mewakili korban, ini sudah pasti, sudah jelas bahwa body checking ini tidak ada di dalam jadwal atau SOP di rangkaian acara, dan kemudian kalau saya membacanya melalui beberapa media secara online, bahkan sebelum kita berbincang pagi ini seperti tiba-tiba ada dan dipaksakan begitu. Melisa?
Ya, benar sekali Mas Bayu. Kita sudah cek dari rundown acara, agenda. Jadi kan mereka sedang dilakukan yang namanya karantina selama 2 minggu ya, Hmm. sebelum dilakukan grand final. Nah, 2 hari menjelang grand final diselenggarakan, dilakukanlah yang namanya body checking ini, sementara tidak pernah terinformasikan sama sekali kepada para peserta, terutama yang korban yang sudah menyampaikan kepada kami terkait adanya body checking. Bahkan sampai mereka turun, ini kan dilakukannya di ballroom nih, Mas Bayu. Hmm. Di ballroom sebuah hotel dan hanya disekat seadanya menggunakan banner, menggunakan Oh, jadi bukan di penutup sebuah ruangan tertutup bahkan, begitu? bukan, di mana di ballroom Oh. itu kita tahu ada CCTV dan orang bisa lalu lalang karena masih ada celahnya dari dalam kalau mereka sedang diperiksa, itu di luar siapa yang mondar-mandir mereka masih bisa ngelihat. Hmm. Mungkin dari luar ke dalam juga seperti itu ya. Dan ditambah lagi di dalam ruangan itu ada beberapa orang laki-laki yang berbeda jenis kelamin tentunya. Ini kan sudah sangat-sangat melanggar hak privasi mereka. Hmm. Ditambah lagi sebagai seorang perempuan, saya rasa laki-laki aja kalau di dalam sana ada perempuan juga risih ya, Ya. apalagi perempuan dengan konteks mereka taunya mau fitting, tetapi dilaksanakan body checking. Nah, Ya. ini tentu membuat mereka merasa tertekan, tapi ini dilakukan 2 hari menjelang grand final. Ini tanda tanya juga di kepala besar kami ini, Mas Ya. Bayu. Ada Walaupun apa Mel, nih? Untuk walaupun apa? Mel katanya di dalam sebuah kontes kecantikan seperti ini, body checking itu memang wajar dilakukan, tetapi mungkin harus proper atau dilakukan dengan benar begitu. Mengenai ini? Iya, iya, kami juga mendengar bahwa dalam dunia kecantikan common dilakukan, tetapi yang pertama yang dicek ini kan adalah tubuh seseorang, tidak bisa Hmm. easy peasy begitu mereka memeriksa. Tentu harus ada concern dulu ya dari yang Ya. mau dilakukan body checking, pemberitahuan sehingga mereka bisa mempersiapkan. Dan sepemahaman kami tidak juga sampai mohon maaf ditelanjangi seperti itu gitu. Tidak juga ada diperkenankan foto. Jadi betul-betul dilakukan dalam ruangan yang private, disterilkan dari kamera, disterilkan dari orang-orang yang tidak berkepentingan, dan yang melakukan ini adalah orang yang memiliki kapasitas. Jadi sangat banyak gitu ya yang harus dipastikan dalam memeriksa dan melakukan body checking ini. Ya. Tetapi yang kami lihat yang dilakukan oleh Miss Universe Indonesia ini, mereka melakukan secara serampangan, sembrono, tidak mementing atau tidak melihat bahwa perempuan ini butuh privasi gitu. Ya, dari korban yang Melissa wakili, sebelum mereka datang dan meminta bantuan kepada Melissa untuk diwakili, mereka sempat mempertanyakan ini ke panitia, dan apa jawaban panitia, Mel? Ya, jadi setelah kejadian ini pada tanggal 1 Agustus 2023, mereka sampaikanlah kepada tim di daerah. Jadi si Miss Universe Indonesia ini juga menjual lisensinya ke daerah, jadi dipegang ada yang di Bali, di Jawa Timur, Jawa Barat, namanya Provincial Director. Nah, mereka mengadukanlah bahwa mereka dilakukan body checking dan lain sebagainya, dan oleh private Provincial Director dipertanyakan ke pusat. Nah, oleh yang melaksanakan body checking ini anak-anak dikumpulin, tetapi tidak semua. Jadi ini kan dilakukan terhadap 30 finalis semuanya. Masif sekali gitu, tidak random. Nah, tapi dari 30 orang ini hanya 5 orang yang difoto dari yang kami pahami juga ya. Lalu dikumpulkan, terus mereka disampaikan bahwa itu untuk mengetahui adanya selulit, scars, dan lain sebagainya. Dan mereka melakukan itu katanya dengan profesional, sudah dengan concern. Lagi-lagi itu justru mempertontonkan bahwa even katanya sudah dihapus gitu ya. Ya. Klarifikasi itu 2 jam setelah diambil foto loh Mas Bayu. 2 jam itu kita bisa bayangkan udah bisa kemana aja tuh foto. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kecemasan teman-teman ini terkait dengan CCTV itu. Nah, kemudian apakah benar di dalam proses itu mereka tidak ini kan di antara para kontestan aja ada yang sekalian 2, sekalian 3 diperiksa. Itu kan udah sama sekali nggak ada privasinya. Nah, sehingga mereka juga mempertanyakan bagaimana proses ini sebenarnya itu layak dilakukan atau enggak. Jadi kontestan ini juga masih dalam proses bertanya-tanya seperti itu. Oh, oke. Makin terbayang bagi kita semua dari penjelasan Melissa yang saya meyakini ini adalah penjelasan dari para korban. Mel, kita juga tahu bahwa kalau ada korban yang lain
kemudian mereka bisa melapor dan bersama-sama untuk memperjelas masalah ini. Sekarang sudah berapa yang sudah diwakili oleh Melissa untuk berkaitan dengan kasus ini, Mel? Iya, lebih kurang 7 lebih ya. Tapi sekali lagi mungkin sebagai informasi, teman-teman ini tidak seluruhnya di Jakarta ya. Oh, Masih oke. ada yang di luar kota. Jadi dalam waktu dekat ini mereka akan bertemu langsung, tetapi mereka sudah memberikan keterangan baik dalam rekaman suara, kemudian kita berkomunikasi, mereka juga sudah melampirkan identitas, minta untuk didampingi, dan di kepolisian kami mewakili korban ini sebagai pelapor. Nanti korban-korban bisa terus berkembang karena setiap hari juga ada yang menghubungi, Mbak, saya mau ikut speak up, saya mau membuka ini. Jadi setiap hari masih terus berkembang, dan hari ini Mas Bayu, saya Ya, juga sudah dipanggil ke Polda untuk memberikan keterangan. Mengingat korban ini kan banyak ya, ya. beberapa orang, lebih dari 1 dan 2 orang, dan keterangan mereka ini berbeda-beda. Jadi ini akan dimulai dalam waktu dekat setelah hari ini untuk pemeriksaan para saksi dulu, para korban, seperti itu. Oh, jadi hari ini sudah mulai akan ada pemeriksaan diwakili oleh Melissa dan mungkin nanti ada beberapa korban yang juga akan ikut. Oke. Benar, dan hari ini Ya. informasi juga nih Mas Bayu, kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perempuan ya. Hari ini juga saya juga korban akan bertemu dengan Ibu Menteri untuk Ya. menyampaikan keluhan apa yang mereka sampaikan, yang mereka alami terkait dengan sexual harassment. Ya, pada intinya Melissa, para korban yang Melissa wakili ini concernnya itu apa yang kemudian ini akan dibawa baik ke Kementerian Perempuan dan juga ke kepolisian dalam pemeriksaan yang akan mulai berlangsung hari ini, Melissa? Iya, tentu terkait fakta apa yang mereka alami, bahwa kejadian body checking seperti yang saya sampaikan tadi itu benar-benar terjadi. Kemudian ada beban moral daripada korban terkait dengan sexual harassment. Mereka bolak-balik disampaikan seorang Miss Universe harus speak up, harus menentang yang namanya sexual harassment, harus mengedepankan terkait banyak sekali nilai-nilai yang mereka pelajari. Tetapi ketika mereka mengalami itu jadi pergolakan batin yang luar biasa. Gitu. Itu yang mereka ingin sampaikan nanti, bahwa mereka harus memulai dari diri mereka sendiri, menyampaikan apa saja yang dilanggar dari hak-hak dasar mereka sebagai perempuan. Ya, dan saya rasa juga butuh penjelasan rinci dari panitia penyelenggara. Ini sebetulnya seperti apa dan bagaimana? Kenapa kemudian body checking yang kalau ya harus dilakukan secara proper, betul-betul tidak boleh di depan umum, saya bilang begitu, di tempat yang betul-betul sangat terbatas, kenapa bisa dilakukan seperti ini? Nah, mungkin itu juga ditunggu penjelasannya. Melissa, satu lagi yang kemudian saya juga mengikuti dan butuh konfirmasi dari Melissa. Beberapa pimpinan dari perusahaan yang menyelenggarakan Miss Universe ini mundur, dan beberapa katanya juga diwakili oleh Melissa, terutama Direktur Visual Rio Motret. Benar, Mel? Kalau saya mewakili tentu tidak benar. Oh, yang persisnya seperti apa kalau begitu? Jadi kami mendengar juga dalam beberapa hari setelah kami huru-hara terkait dengan pelecehan ini, kami mendengar banyak petinggi dari Miss Universe Indonesia yang keluar. Dalam benak kami tentu berarti ada sesuatu yang salah. Tapi bukan berarti yang keluar ini berarti dia yang salah gitu logikanya. Nah, kemudian kami mengetahui bahwa ada komunikasi kan ya, tentunya dari Provincial Director dengan Rio Motret yang salah satu petinggi yang keluar itu, di mana memang kontraknya sudah selesai, dan kami melihat juga banyak berita-berita yang wartawan yang bertanya kepada kami apakah memang mereka terlibat. Nah, tentu karena kami sudah mendengar daripada korban siapa-siapa yang ada di lapangan, kami tidak melihat ada keterlibatan dari orang-orang yang keluar ini. Sehingga ketika kami akan melangsungkan press conference, mereka juga ingin meluruskan bahwa mengapa pada saat foto dihapus atau klarifikasi video dari si perusahaan melalui COO-nya yang sebagai orang yang melakukan body checking, mereka ada, itu memang ada beberapa permintaan langsung dari Provincial Director untuk mereka, karena selama ini dari Provincial Director Mbak Seli, Mbak Rizky, itu bisa berkomunikasinya setelah diserahkan ke pusat hanya dengan orang-orang ini, hanya dengan Korio, dengan Ko Eldun. Ketika komplain juga mereka yang langsung menanggapi, karena kan minta tolong dong anak-anak foto dicek, karena pada khawatir semua
takutnya beredar dan lain sebagainya. Oh, Begitu. oke. Apakah Tapi saya tidak mendampingi sih. Ya, jadi Melissa confirm pagi hari ini bahwa hanya mendampingi para korban yang sampai sekarang Ya. kurang lebih ada 7 korban dan mungkin saja bertambah. Mel, sedikit lagi bahwa dengan ada mundurnya para petinggi seperti ini, dari pihak Melissa karena akan mendampingi korban, ada rencana bisa bertemu dengan para petinggi ini untuk memperjelas kasus ini dari sisi yang mungkin diperlukan untuk mendampingi para korban secara hukum, Melissa? Terhadap yang sudah keluar atau yang masih berada di MUID? Yang terhadap yang sudah keluar terutama, karena ingin tahu iya. begitu seperti apa sebenarnya, dan mungkin mereka keluar juga karena ketidaksukaan karena proses ini terjadi. Itu dugaan saya, Melissa. Iya. Tadinya saya juga berasumsi seperti itu, dan ternyata benar setelah saya bertemu, karena kan mereka ingin mengklarifikasi. Mereka seolah-olah di framing mereka adalah yang bersalah, sementara kan mereka berhubungan baik ya dengan provincial director. Justru mereka yang diminta perusahaan waktu itu untuk menawarkan lisensi mau dijual nih, tolong dong cariin ada yang mau beli nggak, kira-kira begitu. Jadi ada beban moral. Dan mereka sampaikan kami tidak terlibat dalam terkait dengan pemotretan, terkait dengan body checking. Bahkan mantan CEO yang kemarin keluar ini juga menyampaikan, sepengetahuan saya tidak pernah ada di dalam agenda. Itu membuat kami semakin jelas bahwa ada hal-hal yang tidak seluruh orang-orang di dalam MUID ini memahami agendanya. Bahkan berubah-ubah ya agenda itu, kurang proper, atau bisa dilihat mereka ini karena memang baru pertama kali nih mereka menyelenggarakan ajang kecantikan di bawah naungan Miss Universe ini baru tahun pertama. Karena sebelumnya kan di yayasan yang sebelumnya begitu, Mas. Ya, oke. Ini ada penyelenggara baru begitu. Mudah-mudahan makin jelas, makin terbayang, dan kemudian semua hak-hak dari para korban yang didampingi Melissa bisa terjawab dengan baik semua sesuai hukum yang berlaku. Mel, sedikit saja terakhir, hari ini pemeriksaan akan berlangsung di Polda Metro Jaya jam berapa? Planningnya 1 jam lagi. Oh, 1 jam lagi. Oke, mudah-mudahan Melissa sempat untuk menuju ke Polda Metro Jaya. Dari kami di Sapa Indonesia Pagi, mudah-mudahan semua ini bisa jelas. Selamat bertugas, Melissa. Terima kasih untuk waktunya. Kita bertemu lagi di update nanti untuk kasus ini. Selamat pagi.